Para ilmuwan selama berabad-abad memiliki perhatian khusus terhadap Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam. Hal ini tak lain karena isinya yang memukau nalar manusia. Banyak ayat di dalamnya yang menggambarkan fenomena alam dan ilmiah yang bahkan baru terungkap oleh sains modern ribuan tahun setelah diturunkannya Al-Quran kepada utusan Allah terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini, kita akan menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya secara saintifik. Sebagai bukti bahwa kitab yang ada lebih dari 1400 tahun ini memiliki pengetahuan dan kebenaran yang sangat akurat. Hal pertama yang akan kita bahas adalah peristiwa Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang mengatakan jika alam semesta yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tidak terhingga. Titik tunggal ini mengembang dan meregang dengan kecepatan yang tidak terduga dalam 13,8 miliar tahun dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Teori Big Bang ini ditemukan pada tahun 1931 oleh Georges Lemaitre, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan yang penemuannya ini berdasarkan pengembangan dari teori lain sebelumnya. Pada tahun 1922, seorang kosmolog sekaligus matematikawan Rusia bernama Alexander Friedman yang menemukan solusi untuk persamaan bidang relativitas umum Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam semesta itu mengembang. Einstein pun melakukan studi persamaan lapangan yang mempresentasikan bahwa alam semesta merupakan kekuatan yang mengembang tumbuh seperti balon. Tapi dulu, ketika teori Big Bang ini muncul, masih banyak orang yang percaya kalau alam semesta itu tidak memiliki pencipta dan sudah ada tanpa proses penciptaan. Menariknya adalah teori Big Bang dan fenomena penciptaan alam semesta ini sendiri sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum teori Big Bang muncul. Penjelasannya ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan dalam surat Al-Fusilat ayat 11 yang berbunyi, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Surat Fusilat ayat 11 telah menjelaskan bahwa pengetahuan kosmologi modern yang bahkan baru ditemukan teorinya ratusan abad kemudian, penjelasan lengkapnya bisa ditemukan di buku berjudul The First 3 Minutes of the Modern View of the Origin of the Universe, karya Steven Weinberg, fisikawan terkenal, peraih Nobel yang menerbitkan karya ilmiahnya pada tahun 1977. Weinberg menulis dalam bukunya bahwa ilmu pengetahuan kosmologi modern dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh alam semesta tidak lain hanyalah sebuah asap dengan komposisi gas yang sangat padat dan panas serta buram. Prinsip kosmologi modern yang satu ini tidak terbantahkan dan para ilmuwan saat ini bisa mengamati bintang-bintang yang baru terbentuk dari sisa-sisa asap tersebut. Bintang-bintang yang kita lihat di malam hari sama seperti seluruh alam semesta ini berada dalam materi asap. Karena bumi dan langit terbentuk dari asap yang sama, maka bisa disimpulkan bahwa dulu bumi dan langit memang satu kesatuan yang saling terhubung. Namun ketika ada asap homogen, akhirnya bumi dan langit terpisah satu sama lain. Dan itulah yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Untuk selanjutnya, kita mengenalnya sebagai fenomena Big Bang. Pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran telah membingungkan para ilmuwan, seperti yang terjadi pada Dr. Alfred Kroner, seorang ahli geologi terkenal di dunia yang menjadi profesor geologi dan Ketua Departemen Geologi di Institute of Geosciences Johannes Gutenberg University yang ada di Mainz, Jerman. Dulu di zaman Claudius Ptolemy yang hidup sekitar abad kedua sebelum Masehi, kita mengenal model geosentris yang menyatakan kalau bumi itu berada di tengah alam semesta, menjadi pusat bagi semua planet serta matahari yang beredar mengelilinginya. Hingga tahun 1512, model ini telah mendominasi pemikiran dan keyakinan astronomi bagi banyak filosof dan ilmuwan Eropa.
Kemudian, teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus menggantikan model ini dengan menyatakan kalau matahari tidak bergerak dan berada di tengah, sementara planet-planet berputar mengelilinginya. Teori baru kemudian muncul di tahun 1909, setelah ilmuwan asal Jerman bernama Johannes Kepler menyatakan kalau planet-planet setidaknya bergerak mengelilingi matahari, tapi sebenarnya juga berputar pada sumunya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pengetahuan tersebut membuat banyak ilmuwan sempat yakin kalau matahari tidak bergerak. Namun dengan perkembangan teknologi yang modern, keyakinan pun berubah. Matahari dan seluruh planet yang ada di tata surya dinyatakan beredar dalam garisnya, tidak terkecuali matahari. Hal ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Apa yang dijelaskan Al-Quran terbukti secara saintifik bahwa memang matahari beredar 150 mil per detik dan berputar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam jarak 225 hingga 250 juta tahun. Matahari butuh waktu sebanyak 200 juta tahun untuk menyempurnakan perputarannya atau rotasinya. Ilmuwan telah meneliti dan membuktikan bahwa fakta ini tidak terbantahkan lagi. Pengamatan terhadap sunspot atau posisi bintik matahari dalam waktu tertentu memberitahu kita kalau matahari memang berputar atau berotasi pada porosnya. Tapi karena matahari terbentuk dari gas, maka rotasi matahari tidak seperti rotasi bumi. Pada bagian-bagian tertentu, matahari bisa berputar lebih cepat atau lebih lambat, tapi waktu dan gerakannya tetap teratur. Sehingga bagaimanapun, malam tidak dapat mendahului siang. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 8 dan 9 yang berbunyi, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Ayat ini diyakini sebagai peristiwa gerhana matahari dan bulan. Namun sebenarnya, sebagian mufasir ada yang memaknainya sebagai gambaran peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ayat 8 dan 9 dari surat Al-Qiyamah ini memang kalimatnya lebih metaforis karena di ayat sebelumnya disebutkan kalimat pertanyaan tentang hari kiamat dan mata yang terbelalak karena ketakutan. Hanya saja, mufasir pun mengaitkannya dengan peristiwa gerhana bulan, di mana bulan tak hilang cahayanya karena tertutup bayangan bumi yang mungkin menimbulkan rasa heran atau takut bagi orang-orang yang menyaksikannya, terutama sebelum fenomena ini dipahami secara ilmiah. Jika melihat situs web NASA, dijelaskan kalau gerhana bisa terjadi ketika sebuah planet atau bulan menghalangi cahaya matahari. Di bumi, kita bisa mengalami dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Penjelasan ilmiah membedakan keduanya. Gerhana matahari akan terjadi ketika bulan menghalangi cahaya matahari dan menimbulkan bayangan di bumi. Artinya, pada siang hari, bulan bergerak menutupi matahari dan terjadilah gelap. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bumi menghalangi cahaya matahari yang mengenai bulan. Gerhana ini terjadi pada malam hari yang membuat bulan purnama memudar karena bayangan bumi menutupinya, atau bisa juga membuat bulan terlihat kemerahan karena atmosfer bumi menyerap warna-warna lain. Selain itu, membelokkan sebagian sinar matahari ke arah bulan. Ketika terjadi gerhana matahari pada tanggal 14 Oktober 2023 lalu, Dr. Kate Russo, seorang penulis dan psikolog, memimpin penelitian pertama yang berupaya menangkap reaksi fisik terhadap gerhana dengan mengukur respons fisiologis manusia selama gerhana. Salah satu temuan yang tidak terduga antara lain adalah munculnya rasa kagum di berbagai tahapan sepanjang gerhana. Dr. Kate Russo menulis dalam jurnalnya bahwa segera setelah gerhana, peningkatan introspeksi ditunjukkan oleh gelombang otak dengan amplitude tinggi dan frekuensi rendah yang biasa terlihat dalam pengalaman mendalam atau mengunggah pikiran lainnya. National Geographic juga berbicara kepada Dr. Kate Russo dengan temuan uniknya dalam laporan mereka. Isinya menyatakan kalau mereka yang berada di jalur totalitas ketika bulan menutupi matahari sepenuhnya, seringkali melaporkan ledakan emosi yang kuat dan rasa kagum yang berkepanjangan. Keadaan emosi yang meningkat ini mempunyai kekuatan untuk melakukan lebih dari sekedar membukakan kita terhadap keajaiban alam semesta. Para ilmuwan mengatakan hal ini dapat membuat kita merasa lebih penasaran dan terhubung dengan orang lain di dalamnya. Namun apa yang diteliti oleh Dr. Kate Russo tentang pengalaman psikologis manusia dalam menyaksikan gerhana sebenarnya sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ribuan tahun yang lalu. Riwayat hadisnya dinilai sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Kusuf yang isinya berbunyi, matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan keduanya tidak membuat gerhana terjadi karena hidup mati seseorang, melainkan Allah membuat hamba-hambanya terpesona dengan keduanya.
Dalam surat An-Nur ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Lagi-lagi, keakuratan Al-Quran tidak terbantahkan karena semua penelitian yang dilakukan ilmuwan rupanya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Dalam buku The Physics of Clouds Sky Dimension misalnya, telah membahas detail yang sama tapi melalui penjelasan proses fisika untuk menggambarkan pembentukan awan dan hujan. Dari yang ditulis oleh Mason, dia menjelaskan proses dasar pembentukan awan termasuk kondensasi uap air di atmosfer, pembentukan inti kondensasi awan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tetesan awan. Selain itu, Mason juga membahas teori-teori pembentukan hujan, termasuk proses Bergeron condensation yang melibatkan interaksi antara tetesan air dan kristal es dalam awan serta proses koalesensi dalam awan hangat. Berkaitan dengan hujan dan air, Al-Quran pun menjelaskan kepada manusia tentang siklus air. Dalam surah Az-Zumar ayat 21 yang berbunyi, "Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur bercerai-berai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat." Meski tidak begitu detail, ini menjadi permulaan kita untuk memahami tentang siklus air yang merupakan siklus penguapan yang mengontrol sistem distribusi air di bumi. Dalam siklus ini, perjalanan air digambarkan dimulai ketika molekul air berpindah dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi, dalam beberapa kasus, ke bawah permukaan. Siklus raksasa ini yang ditandai oleh energi matahari baru ditemukan oleh para peneliti modern sekitar 100 tahun yang lalu. Namun lagi-lagi, Al-Quran menjelaskannya secara ilmiah segala fakta terkait siklus air dan turunnya hujan. Selanjutnya, dalam surat Al-Hijr ayat 22 pun dijelaskan penggerak siklus air yang kedua, yaitu angin. Peranan angin di sini dinilai sangat penting karena angin berperan dalam meningkatkan laju perubahan air cair menjadi uap air di udara. Maka siklus air tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang sama, kalau setelah menguap air akan mengembun dalam bentuk awan yang kemudian dibuahi oleh angin yang mengakibatkan turunnya hujan dari langit, yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia di bumi. Dalam surat Al-Hijr ayat 22 pun dijelaskan, kalau sebenarnya hanya Allah yang berkuasa menyimpan air yang jatuh saat hujan dan tersimpan lama di dalam tanah. Namun dengan karunia Allah, air yang tersimpan di dalam tanah tidak akan rusak meskipun disimpan selama ribuan tahun. Allah juga menjelaskan bahwa setelah menguap, air akan mengembun dalam bentuk awan yang kemudian dibuahi oleh angin, yang mengakibatkan turunnya hujan dari langit yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia di muka bumi. Keajaiban Al-Quran tidak hanya membicarakan penciptaan alam semesta, namun juga penciptaan manusia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik." Ayat di atas menjelaskan proses pembentukan manusia. Intisari dari embriologi atau bagaimana perkembangan sejak proses pembentukan gamet menjadi zigot, lalu berkembang menjadi embrio dan fetus sampai terbentuknya organ yang sempurna. Ini artinya Al-Quran telah menjelaskan proses terciptanya manusia sejak abad ke-7. Namun, para ilmuwan baru mengetahui siklus pembentukan embriologi yang mendekati sempurna pada abad ke-19.